Hari ini kembali kita bersama merenungkan kutipan ayat yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dituliskan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, saya rasa kita tahu apa arti dari peribahasa tak kenal maka tak sayang. Bahkan saya rasa kita tidak hanya sekedar tahu arti peribahasa ini, tapi kita punya segudang cerita mengenai peribahasa ini secara khususnya dalam hal relasi. Baik itu relasi dengan pasangan, relasi dengan sahabat, relasi dengan rekan sekerja, dan sebagainya. Contohnya relasi antara pasangan suami dan istri. Sebelum menikah tentu saja diawali dengan mengenal terlebih dahulu. Rasa sayang itu akan bertumbuh seiring dengan perkenalan, obrolan atau percakapan. Hingga kemudian keduanya semakin mengenal satu sama lain. Bahkan mengenal tidak hanya sekedar perkataan. Dari bahasa tubuh pun tanpa harus bicara, pasangan suami istri mungkin tahu apa arti yang dimaksudkan. Kita bisa mengenal seperti itu karena ada kedekatan, sehingga rasa sayang itu menjadi tumbuh. Nah saudara, bertumbuhnya pengenalan kita dengan seseorang, maka seiring berjalannya sama juga bertumbuh sayang kita kepada seseorang tersebut. Dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita mengawali pengenalan itu dengan tidak baik, salah paham, banyak kekeliruan, pastinya tidak akan muncul rasa sayang. Saudaraku, hal serupa juga bisa terjadi di dalam relasi kita dengan Allah. Sudah berapa lama saya dan saudara menjadi orang-orang percaya? Sudah berapa lama kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Orang-orang yang mengasihi Allah? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 40 tahunkah? Atau bahkan lebih? Tapi pertanyaannya adalah, apakah pengenalan kita kepada Tuhan itu juga bertumbuh? Dan lebih dalamnya lagi, apakah rasa sayang kita kepada Tuhan itu makin hari makin bertambah? Atau jangan-jangan kita punya pemahaman yang keliru tentang Allah. Kita memiliki cara berpikir yang salah tentang Allah, sehingga itu berakibat fatal dengan relasi kita hari ini. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama khususnya, penulisnya hendak mengoreksi dua aliran besar pemikiran tentang Allah yang keliru dan berkembang serta populer pada masa itu. Pemikiran yang pertama adalah pemikiran Yunani yang berpikir bahwa Allah itu nun jauh di sana, tidak berurusan dengan dunia ini, sebab Allah itu bersifat roh, kudus, sedangkan dunia ini merupakan materi dan pada hakikatnya jahat. Jadi Allah tidak mungkin berurusan dengan dunia, materi yang jahat ini. Jadi bagi orang-orang Yunani, mereka mengajarkan bahwa Allah itu tidak berurusan dengan hidup manusia di dunia ini. Manusia mau melakukan apapun bebas, manusia menderita, menanggung konsekuensi atas segala hal yang dia lakukan. Ya sudah, Allah tidak akan berurusan dengan manusia. Intinya hidup tanpa kehadiran Allah. Yang kedua, ada pemikiran orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Orang Israel mempunyai kenangan tentang kehadiran Allah di tengah bangsa mereka yang dilambangkan dengan kemah Allah atau tabernakel dan bait Allah. Pada waktu perjanjian lama, nenek moyang mereka itulah bukti Allah menyertai mereka dengan adanya kemah pertemuan. Lalu pada zaman Daud, zaman Salomo, mulai ada bait Allah. Itulah tanda Allah itu hadir di tengah bangsa mereka. Tetapi pada waktu itu kondisi mereka, kedua bangunan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada bait Allah, sudah tidak ada tabernakel. Karena itu mulailah timbul pertanyaan, keraguan dalam hati mereka. Apakah Allah masih mengasihi dan menyertai kita sebagai umat pilihannya? Mereka mulai meragukan karena mereka tidak bisa melihat ada tanda kehadiran Allah itu. Karena dua ajaran yang sedang populer inilah, maka Yohanes menuliskan pemahaman yang benar tentang Allah.
Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di sini Yohanes ingin memberitahukan bahwa Allah yang ia sembah, yang sekarang juga kita sembah, bukanlah Allah yang nun jauh di sana, tetapi Dia Allah yang dekat dengan kita. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan keadaan dunia ini, Allah yang lepas tangan dengan keberdosaan manusia. Tetapi firman Allah itu telah menjadi manusia dan masuk ke dalam sejarah manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Kedatangan Yesus sebagai manusia menjadi bukti nyata bahwa Allah peduli dengan keberadaan manusia. Yesus hadir di tengah sejarah manusia sebagai bukti bahwa manusia tidak pernah hidup sendiri di dunia ini. Ada Allah yang menyertai, bukan hanya di masa lalu di perjanjian lama, bukan hanya di zaman Yohanes, tetapi sampai hari ini ada Allah yang menyertai setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Begitulah pula kami mengimani Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang selalu diam di antara kami, diam dalam hati kami. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai hidup ini sekarang dan selama-lamanya. Amin.